Banten adalah salah satu provinsi yang jumlah permohonan kekayaan intelektualnya sangat tinggi, Pak, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Dalam 5 tahun terakhir, permohonan kekayaan intelektual di Provinsi Banten tidak pernah menurun, justru terus mengalami peningkatan. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu semuanya sudah memahami betapa pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi usaha yang Ibu Bapak miliki. Bapak Ibu yang belum mendaftarkan merek usahanya, UMKM-nya nanti bisa mendaftarkan, sehingga brand yang Bapak Ibu miliki bisa mendapatkan perlindungan dan tidak diambil brandnya oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Produk-produk dalam negeri yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia dan juga Bapak Ibu yang hadir hari ini menjadi prioritas untuk digunakan oleh kita sendiri. Saya percaya bahwa setiap yang hadir di sini memiliki potensi untuk membangun kreativitas dan memiliki gagasan, ide dalam kegiatan pembangunan ekonomi keluarga dan ekonomi sehari-hari. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah usaha-usaha Bapak Ibu sudah memiliki label? Belum. Sudah memiliki merek? Belum. Melalui kesempatan ini Bapak Ibu, gunakanlah kesempatan ini dengan baik. Daftarkan semua produk-produk yang Bapak Ibu hasilkan. Itu merupakan kekayaan Bapak Ibu, kekayaan intelektual. Negara memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau produk Bapak Ibu mendapatkan perlindungan hukum melalui kekayaan intelektual, maka nilai dari produk Bapak Ibu itu menjadi meningkat. Kalau selama ini suka belanja, rubah kesukaan belanjanya untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Melalui pemasaran itu Bapak Ibu harus punya mereknya, harus punya nama produknya. Nah, sebelum masuk di situ supaya harganya bagus, kemudian keunikan produk Ibu, daftarkan kekayaan intelektualnya. Merek adalah identitas dari usaha Bapak Ibu, dari produk yang Bapak Ibu hasilkan. Merek bisa menjadi pembeda dari satu produsen dengan produsen yang lain. Misalkan Ibu membuat kue nastar misalkan. Lalu Ibu yang sebelah sini juga menjual kue nastar, membuat kue nastar. Dari mana kita tahu kalau kue nastar ini adalah milik Ibu ini atau milik Ibu ini? Dari mana kita tahu? Dari mereknya. Jadi merek itu adalah untuk mengidentifikasi siapa pembuat produk tersebut. Penting kan? Nah itu, kalau misalkan Ibu sudah terkenal nih sampai mancanegara misalkan kue nastarnya, tapi belum didaftarkan merek. Lalu ada tetangganya, itu kue nastarnya enak loh. Coba kita bikin dengan adonannya dia, tapi dia palsukan misalkan mereknya. Saya ikut-ikut mereknya gitu. Dijualnya kan orang taunya produsennya mereknya itu ya. Taunya kan itu tuh yang enak gitu. Tapi rupanya pas dicoba rasanya tidak enak. Rugi nggak kira-kira? Rugi kan? Bisa menghancurkan citra yang sudah dibangun begitu lama sampai akhirnya hancur cuma gara-gara mereknya tidak dapat perlindungan hukum. Kalau Bapak Ibu memang UMKM dan memulai usaha di rumah, jenis haki yang pertama Bapak Ibu perlu punya adalah merek. Sebelum ke yang lain-lain Bapak Ibu harus punya merek.
sebagai tanda pembeda dengan jenis usaha yang lain. Kemudian Bapak Ibu, memang kalau presentasi haki dan meminta Bapak Ibu mendaftar, ujungnya adalah biaya pendaftaran. Karena untuk memperoleh merek ini dan jenis haki yang lain memerlukan biaya. Tetapi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu bisa menggandeng kementerian yang lain, kementerian terkait seperti Dinas Koperasi atau Dinas Perindustrian, Bapak Ibu bisa memperoleh fasilitas mendaftarkan haki secara gratis tanpa perlu biaya. Nah, ini perlu diusahakan koordinasi bersama-sama sehingga target-target pemerintah bahwa 20% UMKM itu memiliki penguatan di bidang haki, memiliki sertifikat haki akan tercapai.